Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kamu kelas 11 ini ya, kelas 11 ini bab pertama, mengenal aswaja. Apa itu aswaja? Apa itu NO? Insya Allah akan dijelaskan dalam bab ini. Bab ini akan jadi 2 sesi insya Allah nanti nak. Jadi 2 sesi, nanti ya semoga kamu bisa paham semuanya. Kompetensi dasar yang harus kamu ketahui agak banyak nak ya. Yang pertama menjelaskan latar belakang terbentuknya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini asal muasalnya bagaimana? Nanti kita bahas itu. Yang kedua menjelaskan sejarah terbentuknya firqah dalam Islam. Firqah itu apa ya? Golongan-golongan dalam Islam itu terbentuknya seperti apa nanti. Yang ketiga, menjelaskan asal-usul faham aswaja. Loh, kok ujuk-ujuk ada aswaja itu seperti apa? Nanti asal-usulnya seperti apa? Keempat, menjelaskan prinsip-prinsip aswaja. Ini masih ada, nak. Slide setelahnya ini ya. Slide setelahnya ini masih ada, insya Allah sampai 8 ini. Ini yang kelima, lanjutan tadi ya. Menjelaskan ajaran aswaja dalam bidang akidah. Itu seperti apa akidahnya? Menjelaskan sumber hukum aswaja dalam bidang fikih. Akidah, fikih. Yang ketujuh, menjelaskan ajaran tasawuf dalam pandangan aswaja. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Nah, itu tasawuf. Yang kedelapan, menjelaskan makom tasawuf dalam pandangan para ulama. Makom bukan pesarian, nah, makom itu derajat ya. Nanti akan dijelaskan pada waktunya ya. Makom itu apa. Nah, ini pengertian aswaja itu apa? Pengertian aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dilihat dari kacamata sejarah Islam. Istilah ini merujuk pada munculnya wacana tandingan counter discourse terhadap membiaknya faham Mu'tazilah di dunia Islam, terutama pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nanti ada nak, Mu'tazilah itu lawan katanya Qadariyah. Qadariyah itu apa-apa dari Allah. Apa-apa dari Allah. Maka orang itu akan kurang ikhtiarnya. Ya, akan males, tidak mau apa-apa, kan penentunya Allah, itu Qadariyah. Kalau Mu'tazilah itu lawan katanya, apa-apa dari manusia. Allah tidak punya kuasa. Jadi yang berkuasa penuh adalah manusia. Nah, ini untuk mengkonter 2 faham ini, maka muncullah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah populer di kalangan umat Islam jika dikaitkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ini yang populer, nanti itu ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah di hadisnya Nabi ini. Ini hadisnya nak. Ikhtaraqat yahudu alal ikhda wa sab'ina firqatan. Salah itu harokatinnya. Wa wahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 bagian, 71 golongan. Yang 1 golongan masuk surga,
yang 70 golongan masuk neraka. Waftarokat an-nasara ala sanataini wasab'ina firqatan fa ihda wasab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi latafraqanna ummati ala salasin wasab'ina firqatan fawahidatun fil jannah wasanati wasab'una finnar. Qila ya Rasulullah manhum qala al jamaah. Sedangkan demi zat yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya, demi Allah maksudnya, maka umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga, yang 72 ada di neraka. Para sahabat gempar. Siapa ya Rasul? Yang masuk surga itu siapa? Qala, Nabi menjawab, al jamaatu, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Ini hadisnya Nabi ini ya. Sejarah terbentuknya firqah-firqah dalam Islam. Ini Pak Imam rodok cerita ini. Sesudah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi begini. Khalifah pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua namanya Umar bin Khattab. Khalifah ketiga namanya Utsman bin Affan. Semua manusia kecuali Nabi ya, Nabi karena dijaga oleh Allah maksum, pasti punya kekurangan kelebihan masing-masing. Sayyidina Utsman itu orang yang luar biasa, terkenal Dzun-Nurain, punya 2 cahaya. Karena Utsman bin Affan ini menikah dengan 2 putri Nabi. Hebatnya luar biasa. Quran yang sekarang kamu baca itu disebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf yang kala itu ditulis oleh Sayyidina Utsman atau pada pemerintahan Sayyidina Utsman. Luar biasa. Ahli ibadah, ahli membaca Quran. Tetapi ya karena begitu pasti ada titik lemahnya. Titik lemahnya Utsman bin Affan karena sangat luar biasa khusyuk di dalam ibadah. Untuk urusan pemerintah ini Sayyidina Utsman banyak didominasi oleh keluarganya Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga kala itu umat Islam banyak yang ngerasani Sayyidina Utsman. Ya, diceritani dawa nemen ini. Pada akhirnya pokoknya Sayyidina Utsman itu beliau dibunuh oleh sesama muslim padha wong Islame tatkala Sayyidina Utsman bin Affan itu membaca Al-Qur'an. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan darah Sayyidina Utsman itu mengenai mushaf Al-Qur'an itu. Nah, setelah kejadian ini maka akan timbul polemik. Apakah memilih khalifah pengganti Sayyidina Utsman atau ngurusi dulu mencari siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman. Yang pertama, wah cek ngani ngoyone wong Sayyidina Utsman belum diurus. Bagaimana beliau meninggal, siapa yang membunuh dan lain sebagainya, kok ruyuan jadi khalifah. Ada yang berpendapat enggak, kita pilih khalifah sehingga khalifah baru nanti yang akan memimpin mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman alaihis salam. Kala itu terjadi berbeda pendapat, musyawarah, maka diputuskan memilih khalifah. Nah, memilih khalifah yang terpilih Ali bin Abi Thalib. Karena waktu Sayyidina Umar meninggal itu pilihan,
itu sebenarnya Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib itu suaranya sama. Tapi Ali bin Abi Thalib ngalah karena merasa lebih muda. Nah, maka kala itu sepakat umat Islam memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Sayangnya setelah Ali bin Abi Thalib ini dipilih anak-anak, ya namanya yang milih kan banyak orang. Lah, yang ditersangka atau mungkin yang dikira membunuh Utsman itu kelompoknya itu semua milih Ali, membaiat Ali. Maka Sayyidina Ali kala itu timbul fitnah, oh memang yang membunuh Sayyidina Utsman itu adalah pro dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga kala itu sudah mulai timbul fitnah, mulai Sayyidina Ali dipilih jadi khalifah. Ini biar kamu tahu betul, ini biar tahu betul. Sudah ada 2 clue yang sudah kamu pahami nak ya. Jadi Sayyidina Ali jadi khalifah itu dalam suasana umat Islam berduka, Sayyidina Utsman meninggal. Kala itu sudah menjadi perdebatan. Yang kedua, ya bukan salahnya Ali. Orang-orang yang tertuduh menjadi pembunuh Utsman itu semuanya memilih Ali bin Abi Thalib. Ini 2 clue. Clue yang ketiga. Sayyidina Ali ini kan menantunya Nabi. Ini agak panjang nak ceritanya. Dulu pernah istrinya Nabi, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, itu kan pernah diisukan selingkuh. Itu di Al-Quran ada namanya hadisul ifki. Lah Ali bin Abi Thalib itu dulu itu termasuk salah satu sahabat yang kala itu bersuara keras untuk kalau memang dia selingkuh maka ya ceraikan saja Nabi. Sehingga kala itu Siti Aisyah dibela oleh Allah karena Siti Aisyah tidak terbukti selingkuh beneran sampai dibela oleh Al-Quran. Sehingga setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ini banyak alasan sehingga kala itu terjadi perang antara Sayyidina Aisyah dengan ya pengikut beliau sama pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kala itu terkenal dengan perang Jamal, perang unta. Karena Sayyidina Aisyah menaiki unta. Banyak sahabat yang terbunuh, banyak juga ahli-ahli Al-Quran yang terbunuh dari pihak Ali dan dari pihak Siti Aisyah. Menang kalahnya tidak begitu penting sayang, tidak begitu penting dijelaskan oleh Pak Imam, tetapi ini jadi polemik. Nah ini Ali bin Abi Thalib perang dengan perang dengan istrinya Nabi. Jadi nopo mertuwane. Ya, kan Sayyidina Ali kan suaminya Siti Fatimah Az-Zahra, sedangkan Siti Aisyah itu adalah ibu tiri dari Fatimah Az-Zahra. Memang polemiknya nggak. Jadi biar kamu tahu bener ini, bagaimana sejarahnya. Sudah ada 3 clue nak ya. Ini clue yang keempat. Ini perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu keluarganya Utsman bin Affan. Tidak puas atas pengadilan yang didirikan atau dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kala itu ya tidak puas saja, sudah diadili, tapi tidak puas. Sehingga terjadilah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang sangat besar. Kala itu pasukan Ali bin Abi Thalib ya 99% menang. Nah ini yang luar biasa, dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan punya salah satu tokohnya namanya Amr bin As. Ini punya ide, Muawiyah, lek diterus nih kita kalah. Lah terus bagaimana? Maka kala itu Amr bin As mengusulkan kita adakan perdamaian. Ya enggak mau. Wong Ali sudah mau menang, kata Muawiyah. Oh bisa, gampang. Bolone Ali itu orang-orang yang sufi, orang-orang yang ahli beribadah.
kala itu Al-Quran ditancapkan di dalam tombak, diangkat ke atas. Wahai umat muslimin, kenapa kita perang? Kita kembali saja ke Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, hati-hati. Sekarang banyak gerakan yang ngomong kembali ke Quran dan Hadis. Nah, ini jangan-jangan kayak ini. Ini strategi, nak, strategi. Kala itu di kalangan ahli ya kecamuk. Ini ada yang enggak, itu strategi itu. Kita perangi saja. Orang-orang yang ahli Al-Quran enggak mau. Jangan. Itu sudah menyangkut Al-Quran. Maka kita harus berhentikan perang ini. Wah, ini clue yang selanjutnya. Nah, ini secara pribadi Ali bin Abi Thalib juga enggak setuju menghentikan perang ini. Ini strategi ini, Ali paham betul strategi ini. Kita lanjut. Tetapi para qurra, ahli-ahli Al-Quran tidak mau. Jangan Ali, jangan. Ya, kita bagaimanapun menghormati Al-Quran. Oke, karena Ali bin Abi Thalib juga menghormati banyak para pengikutnya Ali bin Abi Thalib, ya kita terimalah perdamaian ini. Kala itu diutuslah 2 utusan. Dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, sedangkan dari pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari. Amr bin As itu ahli perang, lah Abu Musa al-Ash'ari itu ahli ibadah. Ini nanti akan beda sekali cara pandangnya. Bagaimana akhirnya? Terus hasil perundingannya dan lain sebagainya kok pecah? Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.